Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel saya yang tidak jelas arahnya kemana ini. Langsung saja, ini saya sedang gabut ya. Sekalian saya mencoba alat toolkit saya yang kemarin saya beli di Lazada. Ini saya coba untuk membuka atau dalam rangka bersih-bersih mobil ya. Jas GD3. Cara membongkar pasang dari joknya, terutama ini saya mulai dari jok belakang dulu ya. Ini saya mulai satu persatu itu. Nah, kemudian untuk pembukaan jok depan, ini semua jok di Jas GD3 itu ukuran kuncinya sama ya, ring 14 semuanya. Mau pakai kunci sok atau kunci pas terserah, yang penting ukurannya 14. Tadi saya coba ring 14 semua itu cocok semua gitu ya. Ini saya buka untuk bagian belakang ya. Nah, itu sebelumnya tadi ada penutupnya sebenarnya. Nah, kayak yang depan ini juga sama, ini penutupnya ada plastiknya ya, kayak gini kalau masih yang ada ya. Jadi tadi saya buka dulu, kemudian baru saya buka bautnya pakai kunci 14. Nah, ini mohon maaf ya, saya percepat videonya. Nah ini kalau ini untuk durasi aslinya itu panjang banget. Ini untuk yang jok sebelah kiri ya, ini untuk bautnya kanan kiri, ini yang dekat persneling. Nah, ini kalau udah selesai baru diangkat. Saya tadi udah coba dari depan itu agak ribet. Nah, saya coba dari belakang ternyata ya lumayan sih. Ribetnya juga ada, cuman agak mudah sedikit. Nah, ini untuk selanjutnya saya untuk bongkar jok yang sebelah kanan, terutama di bagian belakang setir ya. Ini harus hati-hati. Ini sama ya untuk prosesnya. Tadi kita harus buka penutup plastiknya dulu. Nah, untuk jok di sebelah kanan ini di bagian setir kita harus hati-hati karena itu ada sensornya di bawah joknya. Sebelum kita angkat kita harus melepas sensornya di bawah jok pas, itu ada satu soket yang harus kita lepas. Nah, ini selanjutnya setelah jok semua terlepas, langkah selanjutnya itu saya melepas dari apa ya namanya kalau di konsol tengah ini ya, yang ada handremnya itu ya ada ya handremnya itu nih. Maaf agak belibet yang ngomongnya. Nah, ini kenapa saya perlambat karena di sini sangat sensitif sekali. Di sini ada sensor soket-soket. Saya lihat tadi ada dua soket sih. Yang pertama soket di handrem atau rem tangannya, kemudian di depan itu ada soket buat lekternya itu. Nah, sedikit hati-hati itu karena juga untuk ini bagian ini itu tidak bisa langsung dilepas gitu setelah dibuka bautnya. Kita harus mengepaskan dulu untuk menariknya. Sebenarnya sudah disiapkan untuk mempermudahnya, tapi alangkah baiknya kita hati-hati. Nah, itu yang di depan itu masih ada satu pengunci. Itu bukan baut ya, tapi sejenis klip yang warna hitam gitu. Kalau ditekan nanti udah mengunci. Nah, itu saya buka pakai obeng min buat mencongkelnya. Karena kalau nggak dicongkel nggak bisa kebuka itu soalnya. Nah, kalau sudah sudah lepas nanti itu ada kanan kiri ya. Itu nanti kalau udah lepas tinggal kita pelan-pelan kita lihat jalurnya dulu, karena itu kan ada knop persneling juga. Itu untuk yang knopnya itu harus kita lepas dulu dengan cara kita putar ya, nanti kita putar melawan arah jarum jam. Nah, ini saya ada sedikit kesulitan yang awalnya karena itu klipnya atau penguncinya itu sangat luas sekali. Kalau langsung dicongkel gitu nggak bisa itu. Itu ada kanan kiri, ada dua sama jenis klipnya itu. Klipnya itu ada lubang kayak skrup itu, terus kemudian dimasukkan, terus ada sejenis baut baru dimasukkan. Nah, ini sudah saya lepas semua, sudah bisa terangkat yang belakang. Belakang itu juga ada dua penguncinya ya, tapi untuk yang belakangnya itu pakainya sejenis baut ya, kanan kiri. Nah, itu sebelum dibuka saya membuka untuk knop persnelingnya. Gampang banget untuk membukanya, tinggal kita putar aja. Nah, kalau sudah, ini tinggal kita tarik. Saat menarik itu saya awalnya nggak tahu kalau itu ternyata soketnya belum saya lepas.
Nah, untuk pelepasan soket lekternya itu ya agak lumayan susah tadi. Karena itu kita untuk space melepas itu harus memasukkan tangan. Sedangkan space-nya itu kecil sekali. Saya masukkan tangan itu agak susah. Jadi harus sedikit sakit sih tadi. Itu jenis soketnya itu apa ya? Bentuk T ya masalah tadi. Ini soalnya kamera saya ya pakai alas seadanya ya. Itu pakai stand aja jadi nggak bisa saya videokan secara mendetail atau dekat karena ya saya sendiri tadi nggak ada yang memvideokan. Kalau mau saya pegang tangan satu ya malah nggak bisa kerja nanti mas makin lama gitu. Nah itu saya sedang berusaha banget itu buat melepasnya. Nah itu kita lihat, nah itu sudah lepas tinggal kita tarik. Nah itu awalnya saya nggak sadar ternyata di bawah handle handrem di rem tangan itu kan saya nggak tahu kalau itu panelnya itu ada lepasannya. Ternyata itu harus dilepas dulu baru bisa diangkat. Itu tadi lumayan, nanti bisa dilihat di video ini. Nah itu saya masih memikirkan cara supaya bisa mudah gimana cara melepasnya. Karena colokan lekternya itu buat melepas agak susah, itu sampai saya coba dari atas dari bawah buat menjangkau dari soketnya itu agak lumayan itu. Tadi tangan agak sedikit sakit karena itu sedikit apa ya istilahnya itu menjepit lah bahasanya apa ya pokoknya itulah. Itu saya coba, saya paksa memasukkan tangan sekuat mungkin, sebisa mungkin sampai saya bisa meraih soketnya itu. Nah, itu kemungkinan das lepas. Nah, ini sudah mulai saya angkat. Saya mulai dari depan ya. Nah, itu yang saya bilang tadi, saya awalnya nggak tahu ternyata ada di bawah handrem itu harus ada panel yang harus dibuka. Itu ukurannya kecil loh. Itu ya itu tadi yang saya bilang dipermudah karena sudah dipikirkan dari pihak dulu yang membuat desain dari Honda ini atau panel dari Jazz GD3 ini. Nah itu saya baru mikirkan apa yang masih nyantol atau apa yang belum dilepas itu. Saya mikir-mikir, saya lihat, saya tarik-tarik semuanya saya lihat. Karena saya belum sadar awalnya. Saya pikir itu memang nggak bisa dilepas karena kelihatan kecil sih, jadi nggak sadar. Nah itu Pak, saya baru sadar kalau ternyata itu harus dilepas dulu dan bisa dilepas. Nah itu baru saya lepas, saya tarik, dimulai dari belakang, baru saya tarik ke belakang gitu. Nah itu penampakannya. Ini keadaan Jazz GD3 saya ini tadi setelah saya bongkar semuanya ya lumayan ya. Karena ya tahun tua ini ngomong-ngomong untuk Jazz saya ini depannya Jazz GD3 VTEC MMC serinya yang belum airbag ya karena MMC airbag sama spionnya itu belum retake. Hanya body kitnya hampir sama dengan seri top grade yang di atasnya. Nah itu saya sudah selesai, saya beres-beres buat saya tarik itu untuk karpetnya. Untuk karpetnya ini terdiri dari 2 lapis ya kebetulan untuk mobil saya. Yang atas itu udah karpet tambahan, itu bawaan dari mungkin dari pemilik pertama karena ini saya pemilik kedua ya. Itu untuk yang karpet di atas itu tambahan, itu bawaan dari cover joknya karena cover joknya juga udah diganti. Iya, nah itu saya lepas dari depan dulu ya. Karena untuk pelepasan paling susah itu dari depan karena kita harus melepaskan panel-panel yang di samping-samping dulu. Untuk pelepasannya sangat mudah sekali, tinggal kita tarik-tarik aja. Cuman harus hati-hati karena yang namanya juga panel plastik. Kalau kita dengan tenaga paksa, rewind untuk rawan untuk patah. Tadi ada beberapa panel sedikit patah, cuman masih bisa digunakan. Tidak patah, hanya sedikit bengkong karena ditarik susah banget tadi. Nah ini untuk proses yang sudah saya lakukan, ini finalnya ya, udah saya bongkar semua, saya keluarkan gitu ya. Terima kasih. Mungkin sedikit video ini bisa menjadi
ilmu buat teman-teman semuanya, yang menjadi manfaat buat teman-teman semuanya yang nanti pengen bongkar jas GD3 nya di rumah sendiri, nggak harus ke salon. Ini tadi sudah saya bongkar, kemudian saya bersihkan semuanya, saya cuci, kemudian baru saya pasang lagi. Ini kurang lebih ya butuh waktu sekitar setengah harian lah, ya setengah harian lebih lah, karena ya karena sendiri kerjanya, jadi ya saya sekuatnya aja, kalau capek istirahat dulu. Ya, sekian video dari saya, terima kasih ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.